Waman aroda, satu aroda. Allah kata dua al-akhirata, dua tuh. Tiga wasa'alaha, empat sa'yaha, lima wahuwa mu'min, enam kana sa'yuhum mashkurah, langkah menuju sukses, menuju hidup senang banget, menuju hidup anti galau, anti depresi, anti stres, tingkat dewa. Tahu dewa enggak? Dewa 19. Tinggi maksudnya tingkat dewa. Ada 6 langkahnya. 6 yang pengen bahagia, yang pengen hidupnya senang, yang pengen hidupnya sukses. Ada 6 langkah. 6 langkah. Moga cukup ngaji ini sampai jam 12. Emang sanggup? Yang benar. 6. Waman arada. 1. 2. Al-akhirata. 3. Wasa'alaha. 4. Sa'yaha, bukan sa'yahu. 5. Wahuwa mu'min. 6. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ada 6 langkah. Di amrina wazidna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina. Amin. Wal akhiratu hiyal jannatu. Adapun akhirat, hiyal jannatu adalah surga. Wala yakfi fi husulil fauzi biha al iradatu faqat, dan tidak memadai pada hasilnya keberuntungan dengan mendapatkan surga al-iradatu faqat, yaitu keinginan saja. Bal hiya ma'al imani wal amalis salih, bahkan dia keinginan disertai iman wal amalis salih, dan amal salih. Al-musyari ilaihi, yang diisyaratkan kepadanya biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan ia berusaha untuk akhirat dengan usaha akhirat padahal dia itu beriman. Wasa'yul mashkuru huwal amalul maqbulu al mustawjibu sahibuhul madha wassana'a wassawabal azima alladhi la yanqadi wa la yafna
bifadlillahi wa rahmatih. Adapun usaha yang diterima adalah amal yang diterima yang menyebabkan yang empunya amal berhak dipuji dan disanjung, wassawabal azima, dan mendapatkan ganjaran pahala yang agung, alladzi la yanqadi, yang tidak akan pernah habis, wala yafna, dan tidak pernah usang, bifadlillahi, dengan semata-mata anugerah Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Wallahu a'lamu bissawabih. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini masih melanjutkan pembahasan muqaddimah pada paparan surat Al-Isra ayat 19, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Saudara sekalian, pagi ini kajian kita berbicara bagaimana supaya kita sukses di akhirat, bukan saja sukses di dunia. Bagaimana cara hidup bahagia, karena semua kita yang ngaji, termasuk yang kagak ngaji, pengen hidupnya bahagia. Benar enggak? Ada enggak yang ngaji nih yang pengen hidupnya sengsara? Enggak ada. Ini depannya di sini, kasihan biar dapat ganjaran nih. Kosong nih. Iya. Isi ya. Biar dapat ganjaran. Iya. Kayak gitu, cakep. Semua kita pengen bahagia. Tidak ada kita orang yang tidak pengen bahagia. Tidak ada kita yang hidupnya pengen sengsara. Ngaji tasawuf itu ngaji bagaimana supaya hidup kita bahagia. Maka orang yang gak ngaji tasawuf, orang yang kagak pengen bahagia. Begitu. Saudara sekalian, perlu diketahui kalau orang pengen sukses harus punya planning, harus punya perencanaan yang benar. Benar enggak? Merencanakan sebuah tujuan untuk mencapai hidup penuh kesuksesan, hidup penuh kebahagiaan. Secara jujur memang tidak semudah yang dibayangkan. Orang pengen bahagia itu gampang, tapi pada perencanaan dan pelaksanaannya seringkali mengalami kebuntuan. Perencanaan yang baik
ditentukan kalau mau jujur sejak pikiran yang muncul dari ide yang lahir. Pada surat Isra bagaimana langkah-langkah menuju sukses. Di ayat 19 ini mau digambarin sebagai pembukaan kajian. Saudara, tidak sedikit orang yang hidup tanpa memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa ini hidup? Banyak orang yang hidup ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Ketika orang di dunia ini merasa hidupnya berat, merasa hidupnya galau, hidupnya stres, puyeng, cenut-cenut, salah satunya disebabkan kalau mau jujur tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Galaunya kita karena kita tidak punya tujuan yang jelas. Puyengnya kita karena tidak punya tujuan yang jelas. Depresinya kita karena tidak punya tujuan hidup yang jelas. Tidak mengerti bagaimana pola hidup yang sesungguhnya sebagai manusia yang duduk pada derajat manusia. Sehingga hidupnya tidak tentu arah. Hidupnya tidak beraturan. Hari-harinya berlalu begitu saja. Tanpa ada program. Tahu-tahu udah minggu aja. Tahu-tahu udah pensiun aja. Bingung dia. Kenapa? Karena tidak punya tujuan yang jelas dan tidak punya pola hidup yang jelas. Meski orang yang ngaji ini dilihat dari wajahnya jelas orang. Orang bukan ini. Orang bukan. Orang baik. Orang. Tapi suka puyeng enggak? Sering. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Iya. Itu yang ngeluh di pasar tuh kalau pagi-pagi sama temen yang ngobrol tuh apa enggak pusing tuh? Oh enggak, alhamdulillah. Begitu saudara. Karena itu waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkur. Orang yang punya tujuan hidupnya jelas akan selalu berupaya mengejar apa yang diimpikan dalam hidupnya. Sampai tidak pernah lelah mengisi hari-harinya demi terwujud satu tujuan yang jelas. Hidup bahagia dunia dan akhirat. Hidupnya tertata. Hidupnya memiliki planning. Hidupnya bisa mengorganisasikan. Hidupnya bisa mengarahkan. Hidupnya bisa menggerakkan.
hidupnya bisa mendorong pada satu titik tujuan mulia, aish kariman au syahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan mulia. Ayat ini surat Isra ayat 19. Ayatnya pendek, ayatnya ringkas, karena ini adalah firman Allah Jalla wa Ala. Meski ayat kita ini pendek, bunyinya wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha faulaika kana sa'yuhum masykura. Meski pendek, tapi metode dan langkah-langkah menuju kesuksesan dalam menjalani hidup terekam, tergambar pada ayat surat Isra 19 ini. Saya pengen semua yang ngaji ini bahagia. Saya pengen semua yang ngaji ini sukses. Sukses tidak mengenal umur. Boleh jadi waktu kita kerja belum sukses, pas udah pensiun baru sukses. Begitu. Baru sukses. Baru ngerasa inilah hidup. Dulu kerja merasa masih selagu-lagunya. Pas udah pensiun baru berasa jadi mu'alaf. Jadi mu'alaf. Begitu. Mu'alaf. Ya, jangan tanya hidupnya dulu bagaimana. Jangan tanya. Uyang kalau didongengin. Bener nggak? Udah sekarang aja. Jangan ngelamunin yang dulu-dulu. Yang sekarang aja. Begitu. Lagian yang dulu-dulu kata Pak Jisur Oktober mau kelar. Bagaimana Allah mengata begini urutannya? Waman aroda. Satu. Kita ngomongin aroda. Itu begitu. Atasnya tuh, Bu. Kita masih halaman 25. Tapi kita uraian bawah. Tapi atas ada. 25, 24. 24. Atas. Berapa? 14. Kitabnya 14. 14 atas. Ayatnya ada. Di bawah penjabaran kita. Lihat di 14. Waman aroda. Satu aroda. Allah kata. Dua al-akhirata. Dua tuh. Tiga wasa'alaha. Empat sa'yaha. Lima wahuwa mu'min. Enam kana sa'yuhum masykurah. Langkah menuju sukses, menuju hidup senang banget, menuju hidup anti galau, anti depresi, anti stres, tingkat dewa. Tahu dewa enggak? Dewa 19. Tinggi maksudnya tingkat dewa. Ada 6 langkahnya. 6 yang pengen bahagia, yang pengen hidupnya senang, yang pengen hidupnya sukses. Ada 6 langkah. 6 langkah. Moga cukup ngaji ini sampai jam 12. Emang sanggup? Yang benar. 6. Waman arada. 1. 2. Al-akhirata. 3.
Wasa'alaha. 4 sa'yaha, bukan sa'yahu. 5 wa huwa mu'min. 6 faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ada 6 langkah. 6 enggak banyak. 6 langkah hidup bahagia. 6 masalahnya. Kalau 1 langkah 10 tahun, 60 tahun baru sukses. Lah 6 kalau 10 tahun, kalau atunya sebulan 6 bulan. Kalau satunya sehari ya seminggu 6 hari. Cuman kalau seumur hidup baru atu, ya enggak ada bahagia. Kenapa kita hidup kadang senang, kadang sedih? Kenapa ini? Ini mau diajarin. Ngaji kita hari ini masih pembukaan. Masih global. Langkah-langkah menuju bahagia, menuju sukses. Sukses. Begitu, sering kita pengen banget hidup gua seneng. Nah ini dia, ada 6 langkahnya kalau hidupnya pengen seneng. Yang pertama, dijelaskan waman aroda. Kitab kita ngaji ini tentang akhirat hiyal jannah. Tar dulu, aroda dulu, karena yainya di al jannah dulu. Yang pertama, kalau orang hidup pengen seneng, pengen sukses, kudu punya aroda. Roda, aroda. Apa itu aroda? Perencanaan yang jelas. Planning hidup. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan su'ut tadbir yurithut tadmir. Buruknya rencana mendatangkan bencana. Buruknya rencana mendatangkan bencana. Buruknya perencanaan mendatangkan kehancuran. Ada orang memprogram pengen bangun rumah. Rencananya buruk. Ya bisa mangkrak tuh rumah. Ya Allah, kita ngaji nih Pak Jisur. Saya diajak lagi ke IKPN. Oh IKN. Ya Allah. Ini enggak ke situ-situ kita ngaji hidup. Lagi. Biarin politik urusan Pak Jikarim. Saya ngaji akhlak aja. Buruknya perencanaan mendatangkan kehancuran. Begitu. Jadi rencana itu harus matang. Kalau enggak bisa. Nomor 1 aroda. Aroda itu artinya planning. Perencanaan. Niatan. Kita harus punya niatan. Niatannya apa? Agar supaya sukses. Waman arada al-akhirah. Kita kudu punya niatan. 1, niatan kita bagaimana biar kita selamat dari azabnya Allah. Azab dunia dan azab akhirat.
Niatan kita bagaimana kita biar mendapatkan keridhaan Allah di akhirat. Niatan kita kudu bagaimana mendapatkan surga dan berbagai kenikmatannya yang diberikan kepada mereka yang bertakwa. Karenanya kata Imamul Haddad kajian pagi ini, wal akhirah iyal jannah. Akhirat itu surga maksudnya. Artinya kita yang pertama kudu punya rencana, punya keinginan yang jelas, rencana yang terprogram, rencana yang terarah, rencana yang terstruktur, rencana yang ada plannya. Ini pertama. Siapa yang pengen sukses? Harus begitu. Program. Pengen apa? Sukses apa? Sekolah. Begitu. Sukses dalam bisnis. Begitu. Sukses dalam perkantoran. Begitu. Maka ilmu manajemen macam-macam. Maka ada manajemen komunikasi. Ada manajemen keuangan. Ada manajemen administrasi. Dan macam-macam. Manajemen. Yang paling tinggi manajemen sumber daya manusia. Kalau benar, karena ini manajemen yang sesungguhnya. Nih, magisternya manajemen sumber daya kayaknya. Oh, pendidikan. Oh, pendidikan. Ada sumber daya manusia. Manajemen. Begitu. Macam-macam. Harus punya aroda. Yang kedua, al-akhirata. Harus tahdidul hadap. Harus memiliki pembatasan tujuan. Tujuan Anda nyari padi, nyari rumput. Nyari padi, rumput tumbuh. Nyari rumput, padi orang numbuh. Tujuannya kudu akhirat. Dunia dapat. Bagaimana para sahabat pergi ke Madinah. Bawa duit kagak. Bawa baju di badan doang. Duit digeladah sama orang kafir Quraisy. Tapi yang penting, buat apa tinggal di Mekah yang gelap bila cahaya itu pindah ke Madinah. Begitu kata Abu Bakar. Warungnya lagi laris, tokonya lagi maju, diajak hijrah ke Madinah. Siap, ngapain? Daganganmu laris, buat apa tinggal di Mekah bila cahaya itu adanya di Madinah? Kagak penting, yang penting cahaya itu yang harus kita dekati. Nabi Muhammad. Begitu. Sukses di Madinah tokonya banyak, ternaknya banyak, di Mekah banyak juga. Orang kaya raya akhirnya. Kenapa? Karena mengejar waman arodal akhirah. Al-akhirah hiyal jannah. Begitu kata Imam Haddad. Tujuan yang jelas. Digambarkan tujuan yang jelas harus iradatul akhirah. Planningnya akhirat. Planningnya akhirat. Silakan saudara mau kaya ke, mau dagang, mau jadi pejabat, mau jadi anggota dewan, mau jadi apa aja, guru, mau jadi pekerja, apa aja. Tanamkan di samping planning harus punya tujuan. Tujuannya apa sih? Tujuannya bernegara sama. Kalau nggak punya tujuan acak-acakan. Kan tujuannya di akhir, keadilan sosial bagi seluruh. Harus mendapatkan rasa adil, rasa aman. Jangan tuan rumah jadi tamu di negeri sendiri. Yang tamu baru ujuk-ujuk datang, malah menikmati semuanya. Tanah punya dia, kita ngontrak sama dia. Tanahnya punya engkong-kong kita.
dikuasai sama dia. Akhirnya kita beli komplek punya dia, nyicil sama dia, udah lunas, ada IPL, iuran pemeliharaan lingkungan, nyetor lagi sama dia. Begitu, pengen bangun kudu izin sama dia. Kapan merdekanya? Itu namanya belum merdeka. Carilah pemimpin yang model kayak begitu kalau ada. Begitu kalau ada, memiliki tujuan bernegara yang jelas. Begitu, jangan asal orang. Begitu, asal orang. Repot kalau asal orang. Hidupnya di atas pura-pura dan bakal hidupnya yang begini nih parah. Fufu fafa, fura-fura, fara-fara. Hidup harus bagus. Jangan dicatat. Jangan dicatat. Hidup harus punya tujuan yang jelas. Iradatul akhirah. Ini Allah yang bilang. Sebab apa? Ala qadril hadaf yakunul intihah. Tergantung tujuannya. Bagaimana cara mengusahakannya. Beda. Cara mengusahakan lain dengan tujuan. Tujuannya lain, caranya lain. Cara mengorganisasikan, mengarahkan, mengelompokkan, berangkat daripada tujuan apa? Tujuan apa? Kalau bernegara kayak begini, udah maju dari tahun lalu. Kita udah lebih dari umur 60. Udah 70 lebih bernegara. Tapi kok belum dirasa ada yang salah dalam bernegaranya. Pastikan begitu. Kalau kita pengen senang, balikin ke Undang-Undang Dasar 45. Balikin. Apa sih Undang-Undang Dasar 45? Dasar. Kalau pondasinya dirombak, struktur atasnya berubah semua. Berubah. Kapan rapinya? Entah. Baru merdeka 98. Baru merdeka. Bukan dari 45, enggak. Wong bangunannya dirubah. Kalau bangunannya pondasinya dirubah, itu ke atasnya. Boleh tanya sama Pak Apkar, mana itu Pak Apkar? Tukang bangunan. Dia ngerti itu. Kalau pondasinya berubah, ke atasnya berubah. Acak-acakan. Acak-acak. Ala qadril hadaf yakunul intilaq. Mengikuti tujuan, cara akan berbeda. Lihat negara barat yang mengerti Islam, meski agamanya tidak Islam, tapi peraturannya banyak Islam. Kiblat Indonesia, Amerika. Itulah jadi kiblat. Tidak boleh menjadi senator, anggota dewan, kecuali harus sarjana hukum. Kenapa? Karena mereka memproduk undang-undang. Harus mengerti bahasa hukum. Barang siapa. Ini bertabrakan apa kagak nih? Dan undang-undang yang lain. Begitu orang hukum. Kalau kita yang jadi dewan, siapa aja yang punya duit, bisa jadi dewan. Maka peraturannya tumpang tindih satu dengan yang lain. Kenapa? Nggak mengerti. Nggak mengerti. Beneran. Maka anggota dewan enak-enak. Ada namanya tim ahli. Tim ahli. Bayar lagi. Siapa yang bayar? Kita lagi. Dari mana? Pajak. Ambil lagi. Kenapa? Lah dia kagak ngerti. Harus ada tim ahli. Menteri harus ada tim ahlinya. Staf ahli namanya. Staf ahli DPR. Staf ahli menteri. Karena menterinya bukan jabatan karir. Begitu. Ada orang urusannya ngertinya ngojek. Ini yang cocok menteri perhubungan. Kan ngojek hubung dari sini ke sini. Bukan urusan pendidikan. Repot. Beneran. Ini cara bernegara enggak rapi. Kenapa Pak Janobi? Sabar. Ini ada urusannya. Diatur.
Islam itu rapi. Cara pengajar rapi. Saya ditanya sama Pak Afkar, ini bagaimana mau strukturnya? Jangan tanya saya, Anda mesti yang ahli bangunan. Bang Haji Barudin, Anda ngerti bangunan, jangan tanya saya. Anda mesti punya pikiran, mempersembahkan yang terbaik. Saya ikut pembiayaannya. Begitu. Enggak mau campur-campur urusannya. Yang ngerti. Kita nggak ngerti, kita harus ngaku nggak ngerti. Ya. Nggak ngerti, ngaku ngerti, repot. Nggak ngerti, ngaku ngerti, repot. Ujungnya jawabannya singkat, jangan tanya saya. Jangan ditatat. Kita harus punya tujuan yang jelas. Lihat uslub Al-Quran. Nih, perhatiin Quran. Allah kalau udah ngomongin nyari duit, nyari rezeki. Lazari bagiannya. Quran surat apa tuh? Famshu fi manakibiha. Muluk. Hah? Fakulu mirrizki. Famshu fi manakibiha. Al-masyu. Artinya apa al-masyu? Jalan santai. Urusan rezeki Allah bilang famsyu. Al-masyu. Jalan. Tapi nyantai. Untuk rezeki nyantai aja. Jangan dipuyang-puyang. Malu sama ayam. Anaknya banyak. 10. Kecil-kecil. Ayam. Beneran. Ijazah orang punya. Pensiunan nggak punya. Toko nggak punya. Warung di pasar Maharta ora punya. Gaji nggak punya. Ayam. Anak 10. Kecil-kecil. Parahnya lagi lakinya yang namanya si boy. Kagak open. Bagaimana anak-anaknya? Tenang-tenang aja. Dan bisa anaknya maunya tumbuh gede jadi babon-babon lagi. Bener nggak? Nggak ada akalnya. Hidup. Kalau sekedar asal hidup. Ayam hidup. Ini bener apa kagak ini? Takut ngangguk-ngangguk ngantuk doang. Paham apa kagak ini? Oh begitu. Burung begitu. Enggak sekolah, enggak punya kantor. Tapi dia bisa memprogram anaknya sukses semuanya pada bisa terbang. Anaknya begitu. Bisa terbang. Al-Quran ngegambarin duit. Anda nyantai aja. Jangan Anda pala jadi kaki, jadi pala. Mau ngapain? Tamu jangan banyak ngatur-ngatur tuan rumah. Tamu yang ngatur tuan rumah namanya tamu songong. Ada orang main ke rumah kita. Datang ke rumah kita dia ngatur, ini rumah salah pintunya, bukan di kanan, kiri mestinya. Ini guci bukannya di sono, di sini nih. Sofa bukan di sini, di sono. Ini tamu ngomong begitu mulu sama kita. Kira-kira kita sebagai tuan rumah demen apa gedek? Hah? Kenapa gedek? Ngatur. Yang kudu ngatur mah tuan rumah. Tamu mah diat. Kita datang ke dunia nih, tuan rumah apa tamu? Tuan rumah apa tamu? Tuan rumahnya siapa? Allah. Lo tamu banyak ngatur ini, ngatur itu. Sampai Tuhan dituntut-tuntut. Kudu memenuhi kepengenan kita. Tamu model apa kayak begitu? Songong. Tamu ngatur-ngatur Allah. Tamu udah ikuti aja irama yang ada. Hidup.
Waktunya kerja, waktunya pensiun, waktunya ngaji, waktunya ibadah, waktunya nongki, waktunya mancing, hidup enak. Jangan dibikin pusing. Stres Anda yang mendatangkan penyakit pada jiwa Anda. Bila jiwa Anda terganggu, maka segalanya terganggu. Mindsetnya terganggu. Melihat kopi, asam lambung. Ya Allah. Itu kopi nikmat dari Allah yang numbuhin Allah. Dari bumi Allah. Pasti manfaat. Enggak. Asam lambung. Kata Allah baik. Lu mintanya asam lambung. Gua kasih asam lambung. Enggak syukur. Dia lihat emping. Asam urat. Baik. Gua kasih asam urat lu. Ini yang numbuhin saya. Kata Allah. Pohon meninjau. Kagak ada yang bisa numbuhin. Kalau dari saya mananya nikmat. Lu nikmati dan syukuri. Ucapkan alhamdulillah. Awali bismillah. Nikmat akan menumbuhkan banyak manfaat. Bila lu kata ini petaka, lu kata emping adalah asam urat, gua kasih. Ana inda dhoni abdibi. Aku terserah mindset hambaku. Apakah yang kuberikan bencana ataukah nikmat, terserah dia. Kalau dia bilang bencana, gua kasih penyakit, makan apa aja. Maka hidupnya sengsara, kontrakan punya banyak, rumah aja di Maharta ada 10, di Maharta doang. Begitu, tapi makannya nasi putih, air putih sama garam. Mau ngapain hidup begitu? Tawarin kopi, asam lambung, tawarin daging sapi, kolesterol, tawarin daging kambing, darah tinggi, tawarin duren, darah tinggi. Ya Allah, hidup sengsara amat. Duit ngumpulin capek-capek dari dulu. Masya Allah. Mau ngapain aja susah. Begitu. Kalau hidupnya terus mendingan, pas dia mati, mana bininya kawin lagi. Sama tetangganya yang dulu musuhan mulu sama dia. Ya Allah, tuh Alphard dinaikin sama dia. Ini yang sengsara dia apa kita? Dia apa kita? Hah? Kita. Yang enak dia apa kita? Lah dia nggak ngapa-ngapa. Ngapa Alphardnya dinaikin dia? Toko punya dia. Ya Allah rugi. Kita hidup harus happy ya Allah. Ini mau ngapain? Begitu. Hidup jadi kurus, krempeng, stres. Ya Allah, kurang gizi. Dari hati, beneran. Nih ngaji nih, biar tenang. Begitu mau ngapain? Hidup ini ringan, yang berat pikiran Anda mengata berat. Jadi berat. Begitu. Darah jadi tinggi, ya pikiran Anda terlalu tinggi gayanya. Hidup gayanya tinggi, maka darah juga tinggi. Hidup mah sederhana aja biar darahnya stabil. Beneran. Jangan dibikin stres. Mau ngapain? Ada orang mulutnya wah. Udah bagus, bukan papa, wah, ya kan? Udah mulutnya aja. Begitu. Udah biarin aja. Mulutnya kalau dia kagak pegel biarin aja. Ibu saya ajarin. Kalau lakinya nih ngomel mulu sama ibu, saya ajarin caranya. Ibu diam. Udah selesai baru. Udah segitu ngomelnya bang. Begitu. Tapi ibu jangan ngomong itu. Biar sampai dia diam. Udah diam. Udah. Kalau masih belum puas terus. Enggak apa-apa. Saya dengar. Begitu. Jangan ladeni. Udah rapi. Bang mau tidur sekarang apa malam? Begitu. Kalau ibunya diem enak. Nanti tuh laki bakal mikir. Kalau gua terus ngomong sendiri kayak digerobol. Begitu. Jadi dibikin nyantai.
biar awet, rumah tangganya awet. Begitu. Kalau mau diturutin ribut. Ala qadril hadaf yakunul intilaq. Mengikuti tujuan, pola dalam hidup ini akan berbeda. Bila urusan rezeki Allah kata famsyu al-masyu, jalan nyantai. Bila Allah panggil kita sholat, fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au. As-sa'yu, sa'i, lari kecil, bukan nyantai, jalan rada cepat. Kalau urusan ibadah kudu cepat, urusan rezeki nyantai. Allah yang bilang, jangan dibalik, urusan ibadah nyantai, urusan rezeki cepat. Ini bakal stres hidupnya. Salah dia program. Orang segitu-gitu juga mau ngapain? Kalau mau jujur, dari dulu sampai detik ini, pemberian dari Allah kalau buat kebutuhan hidup cukup. Semua kita yang ngaji ini cukup kalau buat memenuhi kebutuhan hidup. Tapi jujur, mau gaji berapa aja, mau duitnya banyak seberapa aja, kalau memenuhi gaya hidup ora bakalan cukup. Kalau gaya hidup, kebutuhan hidup cukup. Makan berapa sih kita? Begitu. Lihat teman kita, keinginannya sama kebutuhannya. Di mana cara membuktikan keinginan dan kebutuhan? Waktu kondangan, habis ngaji, ngambil nasi, ini piring, nasi masuk, nasi kuning kayaknya, masuk lagi, rendang masuk, kentang masuk, kambing guling, itu nasi udah kayak gunung karang. Piringnya, ujungnya mau ora habis ditaruh di bawah kursi. Yang kayak begitu ngaji juga orangnya pagi ini. Ngaji orangnya, ngaji. Keinginan pada akhirnya kebutuhannya dikit. Mau ngapain? Enggak perlu. Bila di warung Padang ditaruhin semuanya ada. Warung Padang. Mana nih Pak Tuo? Begitu. Warung Padang. Ada kurang bagusnya. Padang. Makan di Bundokandung. Bayar saya. Apalagi Ibu Tiri. Padahal ini Bunda Kandung. Bayar juga. Begitu. Rumah makan Bunda Kandung. Bayar. Makanan banyak ditaruh di meja. Itu maksudnya mana yang Anda butuhin, Anda ambil. Bukan semuanya. Mana yang Anda butuhin. Begitu. Bila Anda tidak mengerti dari apa yang disajikan, bakal keluar dari konsep agama. Di mana agama kalau mulai makan bismillah, habis makan alhamdulillah. Ini bisa jadi habis makan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat Bon. Lihat, bukannya habis makan alhamdulillah innalillahi. Itu karena tidak mengerti kebutuhan dan keinginan. Nih kalau yang ngaji masih bingung dengan cicilan, stres, diteleponin mulu sama orang, kangkring, puyeng, tutup, jangan bertahan dengan hutang, tutup. Caranya, kita masih punya enggak aset?
Jual. Nggak, kalau dijual sekarang murah. Jangan murahnya, puyeng Anda jangan bertahan. Ntar dulu juga Anda nggak kebeli zaman kecil. Rumah di Maharta jangan kepikiran pengen punya rumah di Maharta. Bener nggak? Begitu. Tapi sekarang punya. Allah Maha baik. Tapi jangan bertahan dengan masalah. Tutup masalah. Kalau kita bertahan, rugi. Rugi. Tutup. Nggak punya. Awal brojol juga nggak punya. Nggak apa-apa. Begitu. Yang penting beres. Nggak kemudian 19 hari lagi nih. Besok lagi 18 hari lagi nih. Besok 17 hari lagi nih. Agak bisa ngapa-ngapain. Anda tercuci otaknya oleh pikiran Anda sendiri. Stres. Anda tidak mengerti pola hidup yang benar. Begitu. Biasa. Jadi nggak bingung. Bila Allah mengata tentang surga, Allah kata dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin. Sur'ah. Kalau dikata rezeki, jalan nyantai. Kalau dikata sholat, jalan cepat. Sa'i itu jalan cepat. Kalau dikata surga, belum Mbak, jalannya cepet banget. Cepat. Jadi speed berbeda-beda. Gua hidup di tengah kota doang. Beli mobil yang cc-nya kecil. Orang hidup tengah kota doang. Nggak kemana-mana. Gua pengen keluar kota. cc-nya yang gede. Jangan kita hidup di dalam kota. cc-nya gede. Repot. Pajaknya tinggi. Begitu tuh. Boros. Bensinnya nggak boleh subsidi. Ujungnya pakai ngakal-ngakalin. Pergi ke Pelumpang. Mau ngapain? Mau beli bensin yang boleh solar yang hemat. Yang penting bisa main mata. Mata jadi mainin. Mau ngapain hidup? Hidup yang normal aja. Kalau berbicara surga, sur'ah. Tapi kalau berbicara menuju kepada Allah, Allah kata fafirru ilallah al-firar. Yang kencang larinya. Kalau menuju Allah, nyantai nggak bisa. Kalau pengen nyampe sama Allah, jalannya nyantai, nggak bisa. Malamnya kudu melek. Jangan ngorok. Ma'uqidat liwaliyin wilayatun illa fil-lail. Kagak pernah Allah ngangkat orang jadi wali di siang hari. Ora ada. Allah kalau mengangkat orang jadi walinya, pengen tinggi derajatnya, malamnya melek. Pengen dagangnya laris, melek malamnya melek. Biar kata 2 rakaat melek. Karena rahmat banyaknya di malam. Nabi ditinggikan derajatnya Isra Mi'raj malam. Nabi Musa dapetin Taurat malam. Jangan ngorok terus. Jangan. Apaan? Iya. Melek. Kalau malam tuh sehat. Begitu menghirup udara malam enak. Apalagi menjelang subuh seger. Nggak perlu ke puncak. Di Maharta aja. Menjelang subuh melek. Putar tasbih ke istighfar. Sehat. Anda ke puncak. Enggak juga. Baru pulang dikit udah nguringan. Macet lagi. Mana one way? Ya Allah, ngapa dikerjain? Udah di sini aja di Maharta. Enak. Begitu. Enak. Begitu. Iya. Jadi jangan dipuyang-puyangin hidup. Begitu. Ini ngangguk-ngangguk paham apa bingung? Ini yang saya bingung nih. Alhamdulillah kalau paham. Bingung doang saya. Sebab saya nggak boleh yang ngaji ini pulang tambah puyang. Tasawuf itu menenangkan. Tasawuf itu menggembirakan. Dan inilah tujuan kita hidup. Kalau urusan rezeki, jalan nyantai. Urusan sholat, rada cepat. Kalau urusan surga, cepet banget.
Kalau urusan kepada Allah super cepat menuju kepada Allah. Begitu, fafirru ilallah. Al-Quran pakai redaksi al-masyu, as-sa'yu, as-sur'ah, al-firar. Padahal semuanya jalan. Tapi cc-nya berbeda. Sebab untuk mencapai tujuan ada berbagai macam pola di dalam mencapainya itu. Nggak bisa. Nyantai-nyantai. Nggak ketemu. Hidup harus terprogram. Nggak bisa kalau nggak terprogram. Hidupnya nongkrong aja. Pengen usaha sukses kagak nemu. Kagak nemu. Enggak nemu. Coba begitu enggak. Begitu. Waktu harus ditata. Itu modal kita. Jam sekian ngapain. Jam sekian ngapain. Jam sekian nyetrika. Udah nanti aja nyuci mau Sabtu Minggu aja. Ya. Udah numpuk aja. Begitu. Males ujungnya. Begitu kayak begitu. Repot. Ujungnya. Enggak benar. Nampaknya menumpuk-numpuk masalah. Masalah harus rapi. Cucian hari ini rapihin. Maka kita pergi umroh, pergi jalan-jalan, enggak puyang, bahagia. Kenapa? Pakaian secukupnya. Benar enggak? Begitu. Biasanya bawa baju selemari enggak? Kagak. Kenapa? Kenapa? Enggak dibutuhin. Dan kita mau pindah tempat nih, udah diprogram. Pindah ibu kota. Udah diprogram. Kalau orang mau pindah, direncanakan seluruhnya. Kita bukan di dunia, negeri kita akhirat. Mana yang kita kudu bisa bawa ke akhirat? Program. Program. Mana yang kebawa ke sana? Ini pekerjaan ini kebawa ke sana enggak? Enggak. Tinggalin. Yang enggak bakal kebawa. Begitu. Program. Kayaknya ini kebawa nih. Kerjain. Begitu. Saya mau nyari duit. Buat kebawa ke akhirat. Kerjain. Anda makin lelah, makin gede ganjaran di mata lillah. Begitu. Nggak apa. Hidup jangan kita puyang. Tiga. Al-Quran mengata wasa'a laha. Agar hidup sukses, pertama dia punya niatan, punya rencana, planning. Dua, harus punya tujuan. Ketiga, harus ada action. Wasa'alaha. Kudu ada action. Ada orang pengen punya anak, wirid aja di Kuba, baca Yasin 41 kali, saban malam, 2 tahun gak putus, bininya gak dikelonin. Punya anak gak? Kenapa? Hah? Kagak action. Begitu. Iya. Ada orang pengen masuk surga tapi nggak sholat. Namanya ngimpi. Namanya. Nggak ada action. Gitu. Ngimpi percis kayak orang pengen punya anak tapi nggak tidur. Itu orang pengen surga tapi nggak ibadah. Ngimpi. Kudu wasa'alah. Kudu ada usaha. Maka keinginan, niat, rencana yang sesuai dengan tujuan tidak akan berguna tanpa ada action, eksekusi, pelaksanaan. Kudu ada pelaksanaan. Apa ya? Planning, tujuan, pelaksanaan. Sukses, rumusnya sukses. Kudu ada pelaksanaan. Enggak bisa. Kudu ada pelaksanaan. Itu begitu. Sebab
Hidup bukan dengan angan-angan. Hidup harus action. Nggak bisa dengan angan-angan doang. Gua dohor, bang sholat yuk dohor, gua mau udah tinggi. Itu yang sholat masih rendah. Kata Quran juga dia. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat Allah. Gua mau udah ingat. Nggak perlu sholat. Ono yang sholat masih rendah, belum ingat. Gua mah eling. Namanya Islam hakekok, ilmu eling. Ketemu dohor, ingat dohor. Gua mau cukup. Yang penting gak nyolong, gak ngomongin orang, gak apa-apa. Kalau dohor, ingat aja udah cukup. Gua udah sholat. Ingat aja. Yang kayak begini nih, kudu didandani. Undang ke rumah kita, kunciin dari pagi sampai sore. Bang, lapar bang. Ente bayangin aja tuh, opor ayam, pecak gurami, sop iga. Ente eling aja dah. Ingat-ingat, kenyang kagak. Kalau pengen kenyang mau kudu makan bang. Sama, kalau pengen ingat Allah kudu sholat. Kalau lu belum sholat, belum ingat namanya. Bukan tinggi, bukan. Pengakuan lu tinggi, rendah. Kalau enggak sholat, rendah. Begitu. Orang sapi aja pengen tinggi. Dia nanya, anak sapi mendengarkan adzan sama qomat, sama ibunya. Apa itu qomat? Umatnya Nabi Sulaiman. Pengen dekat dengan Allah, pengen tinggi derajatnya, mak. Nah, kata ibunya. Oh, sholat itu meninggikan derajat dan membuat sukses. Betul anakku. Mak, yuk kita sholat. Ibunya senyum. Kata sang ibu sapi, anakku, kita ini bangsa sapi. Kalau bangsa sapi tidak sholat. Kalau bangsa sapi tidak sholat. Yang tidak sholat bangsa, saya bilangin. Yang benar. Harus wasa'alaha. Tapi nggak boleh wasa'alaha. Kudu ada sa'yaha. Apa itu sa'yaha? Kudu mengikuti prosedur. Action nggak boleh asal action. Terarah dan terukur. Begitu. Jangan Anda berkata sembarangan. Ada orang bagi tugas bapak dan ibu. Kau jadi ibu tugasnya apa? Nganter anak sekolah. Itu bagi tugas. Nganter anak sekolah. Kau jadi bapak, nganter anak jadi RI 2. Oh iya. Ada aja ibu kita. Nganter anak jadi RI 2. Tugas bapak. Kalau begitu kudu terukur, terarah. Lama dipikirin. Kudu dikawinin dulu sini nih sama saudara. Biar jadi ipar. Terprogram. Lama. Bukan ujuk-ujuk. Tahu ujuk-ujuk enggak? Hidup kalau pengen sukses, kudu punya rencana, kudu punya tujuan, kudu action, dan enggak asal kerja, kudu terarah dan terukur, mengikuti prosedur. Itulah wasa'alaha sa'yaha. Bukan sa'yahu. Kalau sa'yahu asal kerja, enggak boleh. Enggak boleh. Orang pengen ibadahnya bener, enggak ngaji fikih, enggak nemu. Orang pengen artinya lempeng, enggak ngaji tasawuf, enggak nemu. Orang pengen bisa baca kitab, kagak ngaji nahu, enggak nemu. Emang ada prosedurnya. Begitu, prosedurnya ada. Enggak bisa. Kudu ada, prosedurnya ada. Ikuti. Ini adalah hal yang paling penting. Usaha harus mengikuti kaidah-kaidah sukses.
Kaidah-kaidah bahagia. Sebab untuk bahagia di akhirat enggak asal kita ibadah, tapi ibadah bukan mengikuti hawa nafsu, tapi ibadah harus mengikuti manhaj nabawi. Hadirnya Rasulullah, bagaimana biar orang sukses dunia akhirat. Contoh dia. Begitu. Bagaimana biar sukses? Contoh. Jadi kudu usaha, dan usahanya terukur dan terarah. Yang kelima. Jadi yang pertama apa? Apaan? Rencana. Kedua, tujuan yang jelas. Bukan tujuan doang. Tujuan yang jelas. Dua. Tiga. Action. Iya. Kudu kerja. Kudu pelaksanaan. 4. Terukur, terarah. Enggak asal action. Iya, enggak asal. Begitu. Kita sakit pala berobat. Yang penting gua berobat, minum tai kucing, kagak sembuh. Bukan itu berobatnya. Berobatnya benar, enggak terarah dan terukur. Ada standarnya. Ada aturannya. Ada standarnya. Diatur. Makin tinggi standarnya makin tinggi. Lihat Quran, rezeki rendah, jalan nyantai. Sholat tinggian, lari cepat, jalan cepat. Ke surga, tinggian lagi, lebih cepat. Menuju Allah, super cepat. Ini tata aturan. Kalau pengen jadi pegawai S1, untuk jadi presiden, wapres, SMA jadi. Kagak bener. Kacau. Beneran. Ini tata aturan. Kalau enggak, hancur. Enggak bisa. Enggak bisa, beneran. Yang kelima, wahwa mu'min. Syarat utamanya untuk supaya planning benar, tujuan jelas, action terarah, terukur. Catatannya kalau pengen bahagia, kudu beriman. Punya keyakinan. Yakin sama Allah. Yakin ini modal. Modal. Yakin wa huwa mu'min. Syarat diterimanya ibadah, catatannya iman. Mengharapkan akhirat, sukses di akhirat, modal utamanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baiknya kayak apa di dunia, kalau enggak beriman, enggak bisa sukses di akhirat. Kebahagiaan semu. Iman. Iman. Kita kudu punya keyakinan. Kudu punya keyakinan. Dan yang keenam, faulaika kana sa'yuhum mashkur. Buah dari kesuksesan, balasan, benefitnya, amalnya diterima sama Allah. Amalnya diterima sama Allah. Begitu. Udah sukses, bisa naik jet, numpang sama kawan. Enak. Numpang. Bener nggak? Iya. Itu sukses. Tapi semua harus wahwa mu'min. Ada al-jaza. Ada balasan. Balasan. Maka katakan amanah kita yang jadi sarjana. Anda punya lembaran. Itu baru sebatas lembaran. Kudu action. Ini nggak bisa.
Ini cuma lembaran doang. Kudu action. Kudu ada ilmunya. Ini nggak bisa kalau nggak ada ilmunya. Repot. Begitu sudah. 6 langkah menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Karena 6 udah habis ya segini dah. Kan habis. Bener nggak? Ya udah segini aja ngajinya. Maka Allah beri kita semuanya bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Anak-anak kita pada sukses, anak-anak kita pada bahagia, pada tinggi derajatnya, menjadi hamba Allah yang nurut sama Allah, sayang sama kita orang tua, open sama kita orang tua, perhatian sama kita orang tua. Al-Fatihah. Iya. Oh iya baik. Oh iya siap. Iya baik. Kita baca Fatihah. Ini atas wakaf-wakafnya keluarga besar.